adik-adik, setelah kita angkat satu pujian sebelum pembacaan firman, ambil sikap berdoanya, sikap yang manis, duduk yang baik, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami panjatkan atas rahmat dan hadirat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mengadakan impa, walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang melindungi, yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak kami dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat mengikuti impa dengan segenap hatinya. Berkati Bunda Meta, Bunda Deni sebagai liturgos, dan Bunda Armeti sebagai pelayan firman-Mu, sehingga kami dapat menyampaikan firman dan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sebelum pembacaan firman, kita angkat satu pujian KC 366. Ayo, ambil KC-nya, dibuka KC 366. Kelas kecil dan kelas tanggung ikut bersama dengan Bunda menyanyikan KC 366. Dan untuk adik kelas TK bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya untuk nyanyi bersama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tanda indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersadar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita berjumpa bersama Bunda Armeti di sini. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, Bunda Armeti mengundang adik-adik untuk duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari seminggu lamanya, sehingga Engkau kembali mempertemukan kami Tuhan, walaupun lewat video ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami masing-masing di rumah kami, menyertai, memberkati kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kuduskanlah ibadah kami ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan Engkau tuntun kami Tuhan, supaya kami mampu mengerti, memahami firman-Mu,
dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai pegangan hidup kami, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga menyertai hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, sehingga hamba-Mu boleh melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik, kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan anak-anak boleh memahaminya dan mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, ambil Alkitabnya dan kita akan membuka firman Tuhan. Pembacaan firman pada pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ke-14. Bunda ulangi ya, Efesus pertama, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Adik-adik, Bunda pikir saat ini adik-adik lagi duduk yang manis ya, lagi fokus pada firman Tuhan yang akan Bunda sampaikan saat ini. Nah, adik-adik, dari kitab yang kita baca tadi, kita lihat ayat yang ke-14. Ya, adik-adik bisa baca ya, ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya. Jadi setiap orang yang sudah ditebus itu berbicara tentang karya keselamatan dari Tuhan. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang itu adalah yang diberikan Roh Kudus. Setiap orang dianugerahkan dalam hal ini kuasa Roh Kudus untuk memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita melihat bersama-sama bagaimana orang di Efesus pada saat itu diberikan pengharapan di dalam Kristus untuk senantiasa mau memuliakan Allah, dan orang-orang Kristen di masa kini juga dalam hal ini harus percaya bahwa di dalam dirinya Allah telah menganugerahkan Roh Kudus untuk kita dapat memuliakan Allah dalam seluruh keberadaan hidup kita. Adik-adik, bagaimanakah kita memuliakan Allah? Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Allah? Ya, tentunya kita bergaul akrab dengan Tuhan lewat doa, baca firman, nyanyi, ya, dan lain sebagainya. Dan saat ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga sedang beribadah pada saat ini. Di dalam kita membina hubungan yang baik dengan Allah, bergaul akrab dengan Allah, kita dituntut untuk rajin beribadah. Walaupun kita di rumah dalam situasi COVID-19 ini, tetapi kita tetap harus semangat untuk
memuji dan memuliakan Tuhan dengan membaca firman-Nya yang diberitakan kepada kita. Ya, itu yang pertama adik-adik. Terus yang kemudian yang kedua, yaitu kita mengasihi sesama, ya. Tidak boleh berkelahi. Itu contohnya, kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh menggosip, tidak boleh mencela, tidak boleh menfitnah, ya. Itu tidak boleh kita lakukan adik-adik ya. Ya. Jelas di sini kita mengasihi sesama berarti kita mengasihi mereka, ya. Kita mengasihi walaupun mereka juga beda agama dengan kita. Kita tidak boleh menghina mereka, mencaci mereka, ya. Nah, juga ciptaan Tuhan itu berbeda-beda, ya. Mengasihi sesama juga dapat kita lakukan, ya, dalam keseharian kita, pergaulan kita. Misalnya teman kita itu ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus seperti bunda, ada yang keriting, ya. Itu semua keberagaman ciptaan Tuhan, tetapi kita harus menghargai, mengasihi, ya, mereka semua. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Wah, saya tidak mau bergaul sama itu, dia hitam. Wah, saya tidak mau bergaul dengan itu, rambutnya keriting. Nanti rambut saya juga ikut keriting. Tidak boleh adik-adik ya. Jadi semua itu kita harus sama ratakan. Karena itu semua adalah keberagaman ciptaan Tuhan yang harus kita hargai. Selanjutnya, poin yang ketiga, mencintai alam ciptaan Tuhan. Ya. Mencintai alam ciptaan Tuhan itu seperti apa kira-kira adik-adik ya? Ya, contohnya membuang sampah pada tempatnya, rajin menyapu halaman di rumah. Terus kemudian kalau ada tanaman dalam pot kita yang mati, kita ganti dengan yang baru lagi, diisi pupuk lalu disirami sehingga dia tumbuh subur. Ya, halamannya kelihatan asri, indah dipandang mata. Ya, itu yang kita namakan menghargai ciptaan Tuhan lewat tumbuh-tumbuhan. Juga adik-adik misalnya punya binatang di rumah juga harus disayangi ya. Karena itu juga ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus menjaga juga hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan kita juga dengan sesama manusia tentunya juga harus baik. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik, dan hubungan dengan ciptaan Tuhan yaitu tumbuh-tumbuhan tadi dan hewan harus juga baik. Ya. Nah, adik-adik, itu yang boleh kita lihat bersama-sama. Bagaimana setiap orang yang sudah menerima Injil, sudah percaya kepada Yesus Kristus, harus terus memuliakan Allah. Roh Kudus itu menolong kita, menuntun kita. Roh Kudus juga yang mengarahkan setiap langkah-langkah kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap orang dikaruniai itu. Setiap orang mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus dan pasti harus memuliakan Allah dalam keberadaan kehidupannya sehari-hari di dunia ini. Intinya adik-adik, Allah bekerja di dalam diri kita, Allah ada di tengah-tengah kita, dan Allah mau menuntun kita untuk senantiasa memuliakan Allah
dalam segala keberadaan hidup kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini di mana Engkau sudah memberikan kami waktu yang indah untuk bersekutu bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah mau taburkan boleh mengambil bagian dalam hati dan pikiran anak-anak kami, dan mereka boleh memperlakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari sebagai landasan hidup mereka, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kepadamu juga kami berdoa ke depannya. Dalam seminggu yang akan datang kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi kami semua Tuhan dalam aktivitas kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala bahaya, sakit penyakit, cobaan iblis, malapetaka, bahkan sekalipun maut, juga dari virus corona yang sementara mewabah pada saat ini Tuhan. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hidup kami ada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng Tuhan. Engkau lindungi pemerintah kami Tuhan, menguatkan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah ini dengan hikmat yang asal daripada-Mu Tuhan, sehingga rakyat yang ada pada saat ini semua boleh aman, tentram, dan tidak dihinggapi rasa takut karena campur tangan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat perawat, dokter yang berada di garda terdepan pada COVID-19 ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka, kekuatan, kesehatan yang baik yang asal daripada-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa kurang suatu apapun, karena Engkau melindungi menyertai mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam aktivitas, dan aktivitas yang pertama adalah aktivitas untuk anak TK, membuat dan menghias salib. Alat-alat dan bahannya yang dibutuhkan adalah 1. Karton, 2. Spidol atau pulpen, dan ketiga plastik bekas. Anak-anak membuat bentuk salib dari karton, kemudian salib dihias dengan cara kolase dari plastik bekas seperti contoh pada gambarnya. Selamat beraktivitas. Untuk aktivitas anak kecil menyebutkan dan menulis perbuatan yang memuliakan Allah dengan yang tidak memuliakan Allah. Adik-adik kelas kecil bisa melihat seperti gambar tersebut. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas yang kedua untuk anak tanggung, ini kita menggunakan bahan bekas yang ada di rumah kita ya pada saat ini. Misalnya ada kotak ini yang sudah seperti Bunda kirim gambarnya ini, kotak yang sudah nggak dipakai, kemudian kita bungkus dengan kertas warna. Terserah ada adik mau pakai kertas apa yang ada di rumah, boleh dibentuk seperti ini, boleh juga dengan kreasi adik-adik sendiri, kemudian dihias dan jadilah tempat pensil yang cantik. Ya, selamat beraktivitas untuk anak-anak tanggung. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan memuji Tuhan satu pujian dari Kidung Ceria
184 bermacam-macam anak. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada seuatan dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab no, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Jadi hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, kita baru saja sudah memuji Tuhan, dan saatnya adik-adik kita akan mengakhiri impa hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik, ayo kita berdoa semuanya dengan sikap yang baik, tutup mata dan lipat tangan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah impa kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami sepanjang sepekan ini dalam kehidupan kami. Kiranya kasih anugerah Tuhan tetap menyertai kami. Ampuni Tuhan akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless you.